Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Musa. Hari ini Jumat akhir dari bulan Ramadan tahun 2025. Hari ini kita akan mengkaji karakteristik bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran adalah bahasa yang unik di mana setiap kosakatanya memiliki karakteristik yang mungkin tidak ditemukan dalam bahasa-bahasa lainnya. Berikut adalah beberapa ciri khas dari kosakata dalam bahasa Al-Quran yang dengan mengetahuinya dapat memudahkan kita dalam memahami makna-maknanya. Yang pertama, bersifat polisemis atau disebut juga sebagai mustarok. Polisemis atau mustarok adalah sebuah kata yang memiliki makna lebih dari satu atau memiliki ragam makna. Hal ini terjadi karena sebuah kata dalam bahasa Arab memiliki sebuah esensi makna atau makna dasar yang menjadi alasan pemilihan kata tersebut. Untuk merepresentasikan suatu makna, sebagian besar kosakata dalam bahasa Arab memiliki vokal dasar atau susunan dasar suatu kata yang terdiri dari 3 huruf atau lebih dikenal dengan kata sulasa. Sulasa ini memiliki berbagai makna sesuai dengan penggunaannya. Dalam konteks tertentu, sebagai contoh, vokal dasar fa, koro memiliki makna dasar suatu bagian dari sebuah bidang yang tidak sama rata dengan bagian lainnya. Dari makna dasar ini muncul sebuah kata turunan, yaitu al-fakir, yang merujuk kepada orang yang memerlukan pertolongan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena suatu sebab yang tidak dapat dihindari, seperti lumpuh, gila, sudah tua, dan tidak mampu bekerja untuk menghasilkan rezeki yang baik. Artinya, kondisi orang fakir berbeda dengan orang-orang yang normal, yang mampu menghasilkan rezeki dengan lebih baik. Begitu juga dengan kata-kata lainnya. Misalnya saja yang kita ketahui yaitu Islam, yang berarti tunduk, patuh, selamat. Atau kata kemarin yang kita pelajari dari makna kalam, yaitu memotong, menyusun, memangkas, dan merangkai. Yang kedua, tidak mengenal sinonim atau murodif. Sinonim adalah persamaan pengertian antara dua kata atau lebih, atau disebut juga murodif. Tidak seperti bahasa Indonesia, bahasa Arab merupakan bahasa yang tidak mengenal sinonim. Dua kata yang berbeda tidak mungkin memiliki arti dan makna yang persis. Sebagai contoh, kata ad-din dan milah yang telah dijelaskan dalam kajian-kajian sebelumnya. Apabila kita membuka terjemahan Al-Quran, kita akan menemukan bahwa kedua kata tersebut diterjemahkan sama. Namun, sebenarnya terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya. Ad-din bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah pasti benar. Sementara al-milah merupakan hasil dari pemikiran manusia yang bersifat relatif. Bisa benar, bisa juga salah. Ketidaktahuan akan hal ini dapat mengakibatkan seorang penerjemah menyeragamkan arti dan makna dari berbagai kosakata yang berbeda dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, terjemahan versi Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai contoh, mari kita mencari tahu makna dari kata mubarok, yang secara sederhana diterjemahkan sebagai yang diberkahi atau yang diberikan keberkahan. Umat Islam kerap menggunakan kata ini dalam percakapan sehari-hari. Namun, saya rasa ada kekeliruan memaknai kata ini. Salah satu pendapat yang populer adalah memaknai berkah sebagai suatu kebaikan yang bersifat abstrak, yang melekat pada harta atau sosok dan tidak dapat dinilai secara empiris, yang mana dengan status itu mendatangkan keridhaan Allah pada objek tersebut. Mari kita telusuri apakah pendapat ini sesuai dengan makna dasar kata dan konteks penggunaannya dalam Al-Quran. Pertama, kita harus mencari makna dasar dari kata tersebut. Dengan menelusuri vokal dasarnya, yaitu barokah, yang memiliki makna dasar membuat sesuatu menjadi stabil, mantap, dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita dapat membandingkan informasi awal yang menyatakan bahwa keberkahan bersifat abstrak dengan informasi dari makna dasar-dasarnya yang menunjukkan bahwa sesuatu yang diberkahi adalah sesuatu yang dapat menjaga stabilitas dan berkelanjutan. Air merupakan sesuatu yang diberkahi atau mubarok. Informasi ini dapat kita temukan dalam firman Allah, wa nazalana minas sama'i ma'am mubarok. Dan kami telah turunkan dari langit air yang mubarok. Surat Qaf ayat 9. Artinya air merupakan penopang kehidupan atau life fundamental support atau unsur yang sangat mendasar untuk menjaga kestabilan dan kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk biologis. Hal yang sama dengan pohon zaitun yang menghasilkan buah zaitun atau olive yang kemudian dapat diekstraksi menjadi minyak. Pohon zaitun disebut sebagai sajarah mubarakah yang berarti bahwa pohon zaitun juga merupakan life fundamental support dalam kehidupan manusia. Allah berfirman, artinya pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Sajarotim mubarakah, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Surat An-Nur ayat 35. Keberkahan juga berkaitan dengan letak geografis di mana seluruh makhluk biologis dapat bertahan hidup.
manusia tentu tidak akan dapat bertahan hidup di daerah yang tandus, seperti padang pasir atau di daerah yang terlalu dingin, seperti kutub utara dan kutub selatan. Daerah-daerah yang menyediakan kehidupan atau mampu menjaga keberlangsungan kehidupan manusia disebut dalam Al-Quran sebagai munzalan mubarakah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Artinya berdoalah wahai Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi. Munzalam mubarakah. Dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Surat Al-Mu'minun ayat 29. Ayat ini menggambarkan perintah Allah kepada Nuh alaihissalam agar memohon untuk dilabuhkan di daerah yang memungkinkan untuk bertahan hidup, seperti daerah yang memiliki ketersediaan air, tanah yang subur, tumbuh-tumbuhan dan hewan yang dapat dikonsumsi, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat lainnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nanjainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Artinya kami menyelamatkannya Ibrahim dan Lut ke bumi yang kami berkahi untuk alamin. Surat Al-Anbiya ayat 71. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di lingkungan yang mendukung keberlangsungan hidup mereka, tidak ditempatkan di daerah yang tandus dan tidak memiliki kehidupan. Oleh karena itu, keberkahan tidaklah merujuk kepada suatu kebaikan abstrak yang melekat pada objek tertentu yang tidak dapat dinilai secara empiris, melainkan terkandung pada seluruh unsur-unsur yang memiliki dampak fundamental pada kestabilan dan kelangsungan hidup seluruh makhluk biologis. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu berlawanan kata atau atadat. Nah, yang terakhir ini saya pernah singgung ya dalam suatu diskusi. Suatu ketika narasumber mengatakan dan berlandaskan dari surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun," yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Saya pun bertanya-tanya berkaitan dengan penjelasan narasumber tersebut. Pertanyaannya sebagai berikut. Kalau manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, namun kenyataannya ada juga manusia yang tidak beribadah kepada Allah, bahkan menyembah Tuhan yang lain. Berarti apakah ayat tersebut salah? Pertanyaan seperti ini sebenarnya sah-sah saja dan bisa dipertanyakan oleh siapapun, anak, istri, teman, saudara, dan lain sebagainya. Namun apakah kita sebagai umat Islam mampu menjawabnya? Inilah yang menjadi tantangannya. Nah, karakter bahasa Quran yang terakhir ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Dalam bahasa Quran ada karakter yang dikenal dengan sebutan atadat. Kata atadat berasal dari vokal dasar did, yang berarti berlawanan atau beroposisi. Dalam bahasa Arab, terdapat beberapa kata yang memiliki dua makna yang saling berlawanan. Sebagai contoh kata abada. Nah, kata abada ini di satu sisi memiliki arti patuh, menyembah, atau beribadah. Namun di sisi lain dapat berarti kebalikannya, yaitu membantah atau membangkang. Sebagai contoh, jika kita memperhatikan surat Az-Zukhruf ayat 81, tepatnya pada redaksi Awwalul Abidin, kita akan menemukan bahwa bagian tersebut diterjemahkan dengan redaksi orang yang pertama kali menyembahnya. Ini berarti jika kita memaknai abadah hanya sebagai ibadah atau menyembah saja, maka itu berarti Rasulullah Muhammad SAW melakukan kemusyrikan karena menyembah anak Tuhan. Mari kita sama-sama baca Quran surat Zukhruf ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana lirrahmani waladun fa'ana awwalul abidin. Artinya katakanlah Nabi Muhammad, jika benar Ar-Rahman mempunyai anak, maka akulah orang pertama kali yang akan menyembahnya. Az-Zukhruf ayat 81. Nah, benar kan? Nabi Muhammad melakukan kemusyrikan karena menyembah anak Tuhan. Jika pernyataan ini benar, dengan demikian konsep yang dibawa Rasul dan Nabi tentang tauhid atau monoteisme hancur seketika, kecuali kata abadah tersebut dimaknai membantahnya. Oleh karena itu, makna yang tepat dan lebih kontekstual untuk kata abadah dalam ayat tersebut adalah orang yang pertama kali membantahnya. Maka artinya menjadi benar dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 81 adalah sebagai berikut. Katakanlah Nabi Muhammad, jika benar Ar-Rahman mempunyai anak, maka akulah orang pertama kali yang akan membantahnya. Begitu pula dalam memahami Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau menyembah kepadaku. Maka arti yang tepat dalam kalimat tersebut menjadi dualisme, yaitu tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan membantah kepadaku. Nah, inilah yang dinamakan atadat,
berlawanan kata atau oposisi. Saya Abu Musa, sampai ketemu lagi dengan kajian-kajian saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.